Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Said, NIM J0141911002 sebagai mahasiswa koas Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Anak. Pada video kali ini, saya akan memperagakan bagaimana cara melakukan dental health education pada anak dalam bidang kedokteran gigi. Dental health education sendiri merupakan salah satu metode pendidikan yang diberikan kepada anak-anak terkait bagaimana cara menjaga kebersihan rongga mulut pada anak itu sendiri. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah alat pelindung diri seperti masker, handscoon, kemudian alat yang dipakai seperti alat oral diagnostic set seperti mirror, sonde, dan pinset. Kemudian bahan yang digunakan seperti disclosing solution dan cotton pellet. Adapun alat bantu peraga yang saya gunakan dalam memberikan DHI sendiri seperti model gigi dan flip chart yang akan saya gunakan untuk memberikan edukasi kepada pasien. Setelah persiapan tadi telah selesai, maka kita bisa memanggil pasien yang kemudian kita dudukkan pada kursi unit dan kita pastikan celemek, dan jangan lupa kita melakukan pendekatan, yaitu menyapa pasien, menanyakan nama, umur, alamat, dan lain-lainnya. Ini merupakan salah satu metode pendekatan supaya kedepannya anak-anak yang kita akan rawat itu lebih kooperatif. Jadi kita menanyakan seperti nama siapa dek? Namanya Kayla, umurnya berapa? Umurnya 10, jadi Kayla sekarang umurnya 10 tahun ya. Iya. Sudah pernah ke dokter gigi sebelumnya? Sudah pernah. Kalau sikat gigi berapa kali sehari? 2 kali sehari. Oke. Begini kakak Zulkifli, kakak mau minta tolong, boleh? Oke. Jadi kakak akan melakukan pemeriksaan untuk melihat kondisi giginya adik Kayla. Jangan sampai giginya adik Kayla itu banyak yang berlubang-lubang toh. Nah, kakak setelah itu akan kakak kasih edukasi, begitu, boleh? Oke. Jadi setelah mendapatkan persetujuan dari pasien, maka kita lanjut pemeriksaan yang pertama, yaitu pemeriksaan OHIS atau Oral Hygiene Index Simplified, yang merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur kebersihan rongga mulut pada pasien. Untuk OHIS sendiri itu memiliki 2 komponen, yaitu Index Debris atau Debris Index dan Calculus Index, di mana 2 komponen ini yang dijadikan sebagai patokan yang kemudian akan dijumlahkan untuk menilai kriteria apakah OHIS-nya adalah apakah kebersihan rongga mulut pada pasien itu tergolong baik, sedang, ataupun buruk. Untuk gigi yang dinilai itu ada 6 gigi, yaitu gigi molar 1 atas, kanan dan kiri, dan insipus centralis sebelah kanan rahang atas, sedangkan untuk rahang bawah itu molar 1 kanan dan kiri, dan insipus centralis pada sebelah kiri. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan, maka kita terlebih dahulu menggunakan masker dan handscoon. Namun sebelum menggunakan handscoon, kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu melalui 6 langkah sesuai dengan standar WHO. Setelah kita sudah memasang alat pelindung diri, maka kita langsung mengaplikasikan disclosing solution pada seluruh permukaan gigi pada mulut pasien untuk melihat perubahan warna, dalam hal ini untuk melihat perlekatan plak atau deposit pada gigi pasien dengan menggunakan cotton pellet dan pinset. Jadi ini saya akan oleskan pewarna gigi untuk melihat perubahan warna gigi dalam mulut giginya adek. Jangan sampai terbanyak debris atau sisa makanan yang menempel pada permukaan giginya adek. Buka mulutnya dek. Nah, setelah pengaplikasian dari disclosing solution, kita tunggu beberapa detik, 30-1 menit, sambil kita instruksikan pasien untuk berkumur sedikit. Sekarang berkumur dulu deh. Nah, setelah itu kita lihat perubahan warna gigi pada giginya pasien. Kita lihat di mana yang menjadi kriteria penilaian kita itu 6 gigi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi kita bisa menggunakan mirror dan sonde. Bukan mulutnya deh.
Jadi untuk kriteria penilaian untuk gigi yang dinilai untuk pada gigi molar 1 atas kanan dan kiri itu pada daerah bukal, sedangkan untuk incipus centralis itu pada daerah labial, sedangkan untuk rahang bawah untuk gigi molar itu pada gigi molar kanan dan kiri itu pada daerah lingual, sedangkan untuk gigi incipus centralis itu pada daerah labial. Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan tadi, maka jumlah skor yang kita dapatkan itu kita bagi dengan total gigi yang kita periksa. Nah, walaupun kriteria dari skor 0 sampai 1,2 itu dalam kategori baik, sedangkan 1,3 sampai 3,0 itu dalam kategori sedang, sedangkan 3,1 sampai 6,0 itu dalam kategori buruk. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan pada adik itu kita dapatkan skor rohis itu dalam kategori sedang. Nah, olehnya itu perlu kita melakukan edukasi kepada adik-adik kepada adik untuk lebih jelasnya bagaimana cara menjaga kesehatan rongga mulut yang baik dan benar. Dalam hal ini saya akan mempraktekkan bagaimana metode menyikat gigi yang baik dan benar menggunakan metode kombinasi. Jadi begini ya, ya, untuk daerah depan itu kita cara menyikatnya itu kita pertama sesuaikan dulu dengan sikat gigi yang cocok. Usahakan kita pakai sikat gigi yang tidak terlalu besar, yang pas pada mulutnya adek. Nah, untuk daerah depan itu adek bisa sikat secara perlahan, naik dan turun, perlahan naik dan turun. Sedangkan untuk daerah samping, gigi sampingnya itu kita bulat secara perlahan, secara lembut, jangan terlalu keras. Untuk samping kanan, untuk samping kiri juga sama. Nah, setelah itu kakinya adek, kemudian untuk daerah sini itu kita maju mundur, kemudian untuk daerah bagian dalam itu kita bisa cungkil secara perlahan begini. Daerah bawah pun juga sama, bawah cungkil. Nah, jangan lupa daerah bagian dalam untuk gigi kita itu kita sikat juga secara perlahan, bulat. Nah, setelah itu sikat lidahnya, kemudian berkumur 1 kali. Jangan lupa untuk menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride, karena pasta gigi yang mengandung fluoride itu baik untuk menjaga ketahanan dari giginya adek. Nah, jangan lupa. Nah, selain itu saya mungkin akan berikan sedikit informasi terkait dengan macam-macam gigi. Jadi adek ya, jadi gigi kita itu ada 3 macam. Ada yang namanya gigi seri. Nah, gigi seri itu gigi yang ada di depan. Nah, sedangkan gigi raham itu gigi yang besar yang ada pada belakang. Sedangkan gigi taring ini gigi yang tajam. Nah, fungsi dari masing-masing gigi ini dia memiliki fungsi masing-masing. Seperti gigi seri, dia itu memotong makanan. Gigi taring, dia itu mengoyak dan merobek makanan. Sedangkan gigi raham, dia itu menghancurkan dan menghaluskan makanan. Nah, jumlah gigi pada anak-anak pada umumnya itu berjumlah 20. Nah, kakak lanjut ya. Nah, ada makanan yang sangat sehat dan bagus untuk gigi. Nah, makanan yang sehat yang bagus itu adalah makanan yang berserat dan berair, karena makanan ini mampu menjaga ketahanan giginya adek supaya tidak ada kuman, seperti buah-buahan, wortel, jagung, kacang, dan intinya makanan yang berserat dan berair itu sangat bagus untuk kesehatan giginya adek. Sedangkan makanan-makanan seperti coklat, permen, donat ini merupakan makanan-makanan yang bisa dikatakan musuhnya gigi, karena apabila adek makan ini kemudian tidak sikat gigi, lama-kelamaan giginya adek itu bisa berlubang. Nah, kakak lanjut ya. Nah, jadi ini misalnya begini. Nah, kalau misalnya adek sering makan coklat, sering makan permen, nah lama-lama kumannya ini makin numpuk. Apalagi adek tidak sikat gigi, lama-lama giginya jadi gini, dia bakal berlubang. Nah, kalau giginya berlubang, apa yang terjadi? Nah, kalau giginya berlubang, giginya adek pasti bakalan sakit, bengkak, otomatis adek nangis tuh. Nah, olehnya itu adek harus boleh makan coklat, tapi jangan lupa sikat gigi supaya giginya sehat dan kuat. Lanjut. Jadi sudah betul tadi adek, kalau untuk minimal menyikat gigi itu 2 kali sehari, pagi hari setelah sarapan
dan malam sebelum tidur. Nah, ini cara menyikat gigi kan kakak sudah jelaskan tadi toh caranya. Nah, ini periksakan gigi ke dokter setiap 6 bulan sekali. Jadi dalam setahun itu minimal 2 kali. Dan gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride, karena yang mengandung fluoride ini mampu untuk membuat giginya adik jadi kuat. Kemudian simpan sikat gigi di tempat yang bersih dan jangan bertukar sikat gigi dengan orang lain. Jadi sikat giginya adik tidak boleh dipakai oleh orang lain. Jadi harus adik sendiri yang pakai, tidak boleh bertukar ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, rajin-rajin ke dokter gigi ya. Sikat gigi, kemudian kalau misalnya sakit giginya langsung saja ke dokter, jangan ditahan-tahan, nanti giginya habis gitu ya. Ya baik, mungkin sekian yang saya bisa sampaikan untuk DHE atau dental education yang berikan